Keterampilan menulis bagi murid kelas 1 dan 2. Fondasi literasi untuk masa depan anak Indonesia. Di era digital saat ini, anak-anak semakin akrab dengan layar gadget. Mereka terbiasa mengetuk layar, menggeser gambar, atau memilih ikon. Namun tanpa disadari, ada satu keterampilan dasar yang mulai berkurang. Keterampilan menulis tangan. Banyak murid kelas 1 dan 2 SD yang semakin jarang berlatih menulis secara langsung. Padahal, menulis tangan merupakan fondasi penting dalam perkembangan literasi anak. Karena itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan petunjuk teknis keterampilan menulis bagi sekolah dasar sebagai panduan bagi sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat untuk memperkuat keterampilan menulis murid sejak dini. Prinsip-prinsip pembelajaran menulis untuk anak di kelas awal. 1. Keterampilan menulis tidak muncul secara instan. Keterampilan menulis tangan perlu dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Pada tahap awal, anak belajar mengenali bentuk huruf, kemudian belajar menulis kata sederhana, dan secara perlahan mampu menulis kalimat serta mengekspresikan gagasannya. Proses ini membutuhkan latihan yang konsisten dan dukungan lingkungan belajar yang tepat. 2. Menulis tangan sebenarnya merupakan aktivitas yang sangat kompleks. Menulis tangan adalah keterampilan literasi dasar yang melibatkan berbagai aspek perkembangan anak, antara lain motorik untuk mengendalikan gerakan tangan, kognitif untuk memahami kata dan makna, visual untuk mengenali bentuk huruf, afektif untuk membangun motivasi dan rasa percaya diri. Dengan kata lain, saat anak menulis, mereka sedang melatih otak, tangan, dan perasaan secara bersamaan. 3. Setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda. Karena itu, guru perlu memahami kemampuan awal murid. Diagnosis awal keterampilan menulis tangan diperlukan agar intervensi pembelajaran dapat disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Melalui diagnosis ini, guru dapat mengetahui murid yang sudah siap menulis, murid yang masih perlu latihan motorik halus, atau murid yang memerlukan pendampingan khusus. Pendekatan ini membuat pembelajaran menjadi lebih tepat sasaran. 4. Belajar menulis tidak boleh menjadi kegiatan yang membuat anak tertekan. Pelatihan menulis tangan harus menarik, ramah anak, dan berbasis perkembangan, bukan berbasis tuntutan hasil semata. Guru dapat mengajak murid menulis melalui cerita sederhana, pengalaman sehari-hari, permainan huruf, kegiatan kreatif di kelas. Dengan pendekatan yang menyenangkan, anak akan lebih percaya diri dan menikmati proses belajar menulis. 5. Dalam pembelajaran menulis, proses sama pentingnya dengan hasil. Karena itu, diperlukan kerangka penilaian menulis tangan yang adil, berorientasi proses, dan mendukung kemajuan individu murid. Guru tidak hanya menilai kerapihan tulisan, tetapi juga memperhatikan perkembangan kemampuan anak, usaha yang dilakukan murid, serta peningkatan dari waktu ke waktu. Penilaian seperti ini membantu anak terus berkembang tanpa merasa terbebani. 6. Penguatan keterampilan menulis di kelas awal memiliki dampak yang sangat besar. Tujuan penting dari program ini adalah mencegah kesulitan menulis berkelanjutan yang dapat berdampak pada rendahnya kualitas tulisan murid, kesulitan menuangkan ide, bahkan menurunnya prestasi akademik pada jenjang pendidikan berikutnya. Dengan fondasi menulis yang kuat sejak kelas 1 dan 2, anak akan lebih siap menghadapi pembelajaran di masa depan. Keterampilan menulis bukan hanya tanggung jawab guru di kelas. Dukungan kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat penting. Dengan menyediakan waktu latihan, lingkungan belajar yang mendukung, serta fasilitas menulis yang memadai, kita dapat membantu anak-anak Indonesia mengembangkan keterampilan literasi yang kuat. Karena dari goresan tangan sederhana, lahir pemikiran besar untuk masa depan bangsa.